Setelah di episode sebelumnya kita berhasil menaklukkan 2 desa bandit dan mengalahkan beberapa kelompok bandit lainnya, pasukan kita semakin bertambah kuat. Tapi ini baru permulaan dari perjalanan panjang kita untuk menaklukkan dunia. Kita memiliki peluang besar untuk mengembangkan kerajaan. Di episode kali ini, aku telah membangun bisnis untuk mendapatkan pendapatan yang stabil. Lalu memperkuat pasukan, merekrut beberapa hero untuk menaklukkan kastil pertama kita. Nah teman-teman, aku punya bad news, yaitu semalam kan aku udah record, tapi rekordannya itu hilang, gak tahu kenapa. Aku juga bingung, gak tahu kenapa itu rekordannya bisa hilang teman-teman. Ya langsung saja kita masuk ke videonya. Nah di episode kali ini dibuka dengan aku menerima penghasilan dari bisnisku ya teman-teman. Nah di sini aku akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana berjalannya bisnisku ini ya teman-teman. Untuk perabotannya sudah lengkap, begitu juga untuk hewan ternaknya dan para pekerjanya. Nah dan juga di episode kali ini aku akan melengkapi karakterku dengan perlengkapan baru seperti armor, helm, dan sepatu. Dan juga aku membeli senjata baru, yaitu adalah tombak 2 tangan. Setelah membelinya, langsung saja aku akan menggunakannya. Dan ini adalah tampilan baru dari karakter. Dan di sini aku merekrut banyak prajurit untuk rencana besarku ke depannya nanti. Tak lupa juga aku memperlihatkan kepada kalian di rekordanku yang hilang semalam itu, aku telah bermusuhan dengan Khwarezmian Dynasty. Dan tak lupa juga aku membeli pakan untuk ternakku. Dan di sini nih kalian akan melihat betapa banyaknya aku merekrut prajurit. Nah di sini jika kalian melihat aku memilih prajurit yang masih trained atau prajurit biasa, sebenarnya aku itu suka melihat prajuritku growth atau berkembang ya teman-teman. Makanya aku memilih untuk merekrut trained atau prajurit biasa ya teman-teman. Nah aku bersama prajuritku yang banyak ini menuju ke England untuk sesuatu ya teman-teman. Nah setelah sampai di daratan England, aku ketemu dengan Mountain Bandit. Langsung saja aku memerintahkan pasukanku untuk menyerang mereka. Aku menggunakan strategi untuk Spearman dan Swordman di depan dan para archer di belakang. Wah, di sini sangat banyak banget miner guys. Aku berhasil memenangkan pertempuran dan mendapatkan sedikit jarahan. Tak lupa juga aku menaikkan level dari prajuritku ya teman-teman. Aku merekrut beberapa prajurit lagi dari kastil ini dan masuk ke bar untuk menanyakan seseorang. Tetapi orang yang aku cari tidak berada di bar itu. Setelah dari bar itu, aku menjual hasil jarahanku tadi. Dan aku pergi ke kastil lain untuk mencari orang yang aku cari. Aku kira akan sama seperti di kastil sebelumnya, tetapi aku menemukan orangnya. Dia adalah seorang traveler. Nah, aku menanyakan ke traveler ini, seseorang yang bernama Robin, si penembak jitu. Si traveler berkata, terakhir dia melihat si Robin ini berada di kastil Leeds. Dan juga aku menanyakan seseorang yang berasal dari tanah kelahiranku, Byzantine Empire, dan beberapa orang lainnya. Nah, mereka-mereka ini di game ini disebut sebagai hero atau seseorang yang memiliki keahlian khusus. Di sini aku juga main dorong-dorongan sama si travelernya ya teman-teman. Langsung saja aku menuju ke kastil Leeds untuk mencari orang yang bernama Robin. Di sini aku melihat seseorang yang menggunakan busur atau panah. Iya, tentu saja dia adalah sang Robin. Di sini langsung saja aku menawarkan apakah dia mau untuk bergabung di skuadku. Dan dia telah setuju untuk bergabung ke skuadku dengan bayaran 6.000 gold
untuk masuk dan 600 gold untuk per minggunya. Di sini aku melihat Forest Bandit, entah dari mana asalnya. Langsung saja aku serang ya. Selebihnya untuk formasi melawan mereka ini, aku menggunakan formasi yang sama. Aku mengatur pasukanku agar tetap dalam barisan, agar pertahanan dan serangan kita akan tetap kokoh. Tak butuh waktu lama untuk mengalahkan para bandit ini. Nah, untuk lootingannya ini aku rada nyesal menyerang mereka ya teman-teman. Langsung saja di sini aku menuju kastil dan menjual hasil lootingan tadi. Tak lupa juga aku membeli stok persediaan makanan untuk prajuritku nanti. Di sini aku ketemu bandit yang kaya. Ya, tentu saja Eropan bandit ya teman-teman. Langsung saja aku menyerang mereka. Di sini aku menggunakan strategi, yaitu para swordman di depan untuk melindungi archer kita dan spearman kita. Langsung saja aku memulai peperangan. Astaga, prajuritku malah mining teman-teman. Dan tak butuh waktu lama, para bandit ini kami kalah. Nah, untuk jaraknya di sini lumayan ya teman-teman. Aku juga tak lupa untuk menaikkan levelku. Begitu juga dengan prajuritku. Di sini ternyata prajuritku sangat kelelahan dan aku memutuskan untuk membangun kemah dan beristirahat. Nah, di sini aku melihat Eropan bandit. Tentu saja, aku bersama prajuritku langsung menyerbu mereka. Di sini aku menggunakan formasi padat agar prajuritku lebih mudah membedakan teman atau lawan. Karena medan ini sangat tidak menguntungkan buat pasukanku ya teman-teman. Begitu juga mungkin sebaliknya. Hasil, aku memenangkan pertempuran ini. Nah, dan langsung saja aku pergi ke kastil untuk menjual semua lootingan yang aku dapatkan. Setelah menjual seluruh jarahan yang aku dapatkan, aku langsung saja pergi dari tanah England berniat untuk membuat satu peternakan lagi. Aku singgah di kota Paris untuk membeli beberapa perabotan. Bayangkan ya, datang ke Paris untuk membeli perabotan. Setelah aku sampai, langsung saja aku room tour ya. Kok di sini salah pencet guys mah. Dan aku langsung saja menjalankan barnya atau peternakannya. Di sini aku berniat mengumpulkan prajurit lagi karena dari pertempuran sebelumnya banyak dari prajuritku yang gugur. Nah, dan di sini aku berniat untuk mencari hero kedua. Aku bertanya ke traveler yang ada di bar ini,
dan menanyakan seorang engineering yang berasal dari Byzantine Empire. Nah, dan si Agathias ini berada di kastil Sant Elmo. Langsung saja aku pergi menuju ke Sant Elmo untuk merekrut seorang engineering ini. Nah, setelah masuk ke bar, aku melihat seseorang yang sepertinya dia adalah seorang engineering yang kita cari. Dan benar saja, dia adalah Agathias, seorang engineering. Tak butuh waktu lama untuk merekrut Agathias. Nah, dan di sini bisnisku telah menghasilkan ya teman-teman, lumayan lah ya. Nah, dan di sini aku bertemu dengan gerombolan bandit yang lumayan banyak, jadi langsung saja aku menyerang mereka. Aku masih menggunakan formasi yang sama ya teman-teman. Aku bersama prajuritku berhasil menang dari bandit-bandit ini. Dan di sini banyak dari prajuritku yang naik level. Jadi ya tentu saja aku akan meningkatkannya langsung ya. Tak lupa aku menjual hasil jarahanku tadi. Selanjutnya, aku akan mencari seseorang lagi yang memiliki keahlian khusus. Nah, dan di tavern ini, aku langsung bertemu dengan Clovis, seorang tactician. Kok mukanya si Clovis ini gini ya teman-teman ya? Baru tahu gua. Nah, dan aku bertemu seorang traveler yang kocak ya teman-teman di sini. Aku menanyakan seluruh hero kepada dia dan dia tidak tahu sama sekali. Cuma satu orang ya. Cuma seorang hero yang dia tahu di sini ya teman-teman ya. Tuh. Terus aku kayak, hah, buat apa dibayar gitu loh. Setelah aku merekrut beberapa hero yang aku inginkan, rencana selanjutnya yaitu membeli beberapa psych weapon atau alat perang berat. Di sini aku membeli satu battering ram. Dan aku masih kekurangan uang untuk membeli psych weapon lainnya. Jadi di sini aku berencana untuk mengumpulkan uang lagi, tapi sebelum itu aku merekrut beberapa prajurit lagi agar mudah dalam mengalahkan lawan-lawanku selanjutnya. dan di sini juga aku menjual para bandit yang telah aku kalahkan sebelumnya. Nah, dan setelah prajuritku gajian, ya aku memiliki utang kepada mereka ya teman-teman. Astaga, ya udah kita lanjut teman-teman. Nah, dan di sini aku menaklukkan desa bandit lagi, ya karena sudah kepepet nggak ada uang ya teman-teman. Tak butuh waktu lama untuk menaklukkan desa bandit ini. Nah, dan di sini aku sangat beruntung sekali ya teman-teman. Di sini lootingannya sangat banyak ya. Jadi aku sangat tidak menyesal untuk menyerang desa ini. Di sini Robin sudah naik 2 level ya teman-teman. Jadi aku langsung tingkatin aja untuk levelnya ya. Ya tentu dia ini seorang pemanah ya teman-teman. Jadi aku tingkatin ke bow dan beberapa stat lainnya. Dan juga untuk prajurit lainnya. Nah, dan di sini langsung saja aku menjual hasil lootinganku tadi. Ya lumayan lah teman-teman. Dan aku berencana untuk mencari dan membeli psych weapon lagi sembari merekrut prajurit baru. Prajuritku merasa kelelahan, jadi aku rehat sejenak ya teman-teman. Setelah beristirahat yang cukup, aku pergi ke kastil terdekat untuk membeli stok makanan. Dan setelah dari kastil itu, aku pergi untuk mencari psych weapon lainnya. Nah, entah kenapa di Byzantine Empire ini sepertinya memang psych weaponnya di sini mahal-mahal ya teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk mencari psych weapon di negara lain.
Nah, dan kebetulan sekali aku masih kekurangan uang untuk membeli psychic weapon. Jadi, aku bertemu dengan 80 orang lebih bandit. Langsung saja kita menyerang para bandit ini. Di sini formasi yang kugunakan ya selebihnya masih sama ya teman-teman. Cuma di sini ada kavaleri, jadi kavalerinya aku taruh di bagian tengah dan untuk archernya di bagian belakang. Tapi entah kenapa di formasi ini tiba-tiba beramburan ya teman-teman. Gak tahu kenapa tuh. Jadi kacau dah. Aku dan para prajuritku dan beberapa tambahan pasukan atau tambahan bantuan dari pasukan Friends berhasil untuk mengalahkan para bandit ini. Dan untuk lootingannya ya lumayan lah ya. Setelah itu aku langsung saja menjual seluruh lootingan yang aku dapatkan dari melawan bandit tadi. Jadi dapat dana lagi deh buat psychic weapon. Nah, dan gak tahu kenapa tanganku ini selalu refleks kepencet ke arena ya teman-teman. Mungkin karena ya pengen main arena gitu. Tapi aku dari dulu gak suka guys main arena. Nah, dan di sini aku iseng berencana buat nungguin para bandit keluar dari hutan ini ya teman-teman. Nah, dan setelah beberapa lama menunggu, tadi sangka-sangka di sini aku bertemu dengan Mountain Bandit dan para kroconya. Langsung saja aku dan prajuritku menyerang mereka. Jadi, aku akan menggunakan strategi seperti biasanya. Di sini terjadi hal kocak ya teman-teman. Di sini prajurit gua bergelombang-gelombang dan tuh lihat, astaga, itu kenapa dah? Ya walaupun prajuritku lawak, tetapi mereka tetap serius dalam menjalani peperangan ya teman-teman. Nah, dan untuk mengalahkan para bandit ini dan leadernya, ya bisa dibilang membutuhkan tenaga lebih ya teman-teman. Tapi kita sudah punya katapult teman-teman, atau pelontar ya. Jadi ya lumayan mudah lah. Nah, dan aku langsung saja menjual seluruh jarahan yang aku dapatkan. Di sini gold gua sangat banyak sekali ya teman-teman. Jadi aku berencana untuk membeli psychic weapon lagi ya teman-teman. Nah, dan di sini aku tuh kurang memperhatikan, jadi malah ku jual bukan ku beli ya teman-teman. Makanya aku di sini rada bingung ya. Jadi ku beli lagi, ku beli kembali psychic weaponnya ya teman-teman. Jadi di sini aku telah mengidentifikasi kastil yang ingin aku kuasai. Nah, dan aku berencana untuk membeli beberapa psychic weapon lagi dan merekrut banyak prajurit. Setelah mengumpulkan pasukan, merekrut hero, dan mempersiapkan alat perang, kini saatnya untuk menyerang kastil yang telah aku identifikasi sebelumnya. Dan serangan besar pun dimulai. Perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Dan banyak hal seru yang akan menanti ke depannya. Aku Roci, sampai bertemu di video selanjutnya.